Hai, ketemu lagi di Miss Sari. Kali ini saya ada tamu, mahasiswi saya, dan mau tanya-tanya soal artikel ilmiah. Nah, semoga obrolan kita ini nanti akan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dulu. Hai Miss Sari. Halo Nisa, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, kuliah juga udah mulai masuk semester akhir nih. Ya ampun, perasaan baru ngajar kamu semester 3 deh. Iya, Sekarang udah semester? Udah semester 8. 8 ya, Masya Allah. Oke, jadi gimana nih? Saya bisa bantu apa? Iya Miss, jadi aku udah bikin nih artikel ilmiah. Cuman aku masih bingung gimana sih caranya ngekutip, karena setahu aku kan kalau bikin artikel ilmiah itu nggak boleh semuanya opini kita kan. Miss ada tips and triknya nggak? Oke, sebelum kita kasih tips dan lain-lain, kamu udah tahu belum apa itu sitasi? Masih bingung sih Miss. Kalau artikel ilmiah udah tahu belum? Ya itu tulisan yang berdasarkan data dan fakta dan tidak semuanya opini kita. Oke, hampir betul sih. Jadi saya sebelum ngomong ke artikel ilmiah, saya mulai dulu dari tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu bisa dibagi dua, ada yang populer, ada yang ilmiah baku seperti penelitian. Kalau artikel ilmiah, tulisan ilmiah populer itu kayak kita nulis opini di koran, gitu ya. Suka baca nggak? Si pakar bahasa bicara soal apa? Pakar kesehatan bicara soal corona, kayak gitu. Itu ilmiah populer. Oke. Nah, yang kita bahas di sini adalah tulisan ilmiah yang lebih ke arah penelitian, yang butuh serangkaian proses untuk mencari jawaban dari masalah penelitian kita. Itu dulu ya yang perlu dimasukkan dalam pikiran kita. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa harus mengutip? Kenapa harus ada sitasi? Kenapa kita harus mengutip? Karena kita tidak bisa menulis seluruh argumen omongan kita semua nih dalam satu artikel atau dalam satu tulisan ilmiah. Jadi nggak bisa yang namanya skripsi itu semuanya tulisan kita. Menurut saya begini, hasilnya ini nggak bisa. Pasti berangkat dari penelitian yang sebelumnya atau berangkat dari teori yang sudah ada. Nah, kalau teori berarti kita bicara buku ya, karena orang yang menemukan teori biasanya sudah dibukukan juga. Tapi bisa juga teori itu dapat dari disertasi, dari tesis dan lain-lain. Itu dulu ya. Oke, sekali lagi, kenapa harus mengutip? Kenapa harus ada kutipan dalam tulisan kita, tulisan ilmiah kita? Untuk memperkuat argumen kita juga. Betul, dan menunjukkan bahwa sebelum kita menulis tentang ini, ada orang lain yang sudah menulisnya juga. Itu perlunya sitasi, gitu. Jadi sitasi itu kan kutipan ya. Kita mengutip dari tulisan orang, dan kita juga bisa mengutip dari bicara orang. Jadi kalau pidato presiden, pidato profesor siapa, pidato menteri apa, itu bisa loh diambil. Itu juga bisa dikutip, gitu ya. Caranya gimana nanti. Tapi yang paling umumnya adalah kamu mengutip dari mana? Jurnal, apalagi? Tesis, dan juga buku. Buku, bagus. Jadi jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku itu semua bisa dikutip, dan itu umumnya yang dipakai ya untuk para peneliti atau mahasiswa tingkat akhir. Jadi contohnya, kamu tadi bilang tema kamu adalah desain board game ya, desain board game untuk kafe Kedubes Bekasi gitu kan, kafe Kedubes Bekasi, dan niatnya adalah edukasi. Berarti artikel kamu boleh tunjukkan nggak mana artikelnya? Ini. Oke, mana lagi? Banyak kan? Udah cari? Iya, ini juga. Oke, bagus. Sekarang saya bacakan yang ini ya. Judulnya adalah perancangan board game mengenai baik buruknya penggunaan smartphone bagi remaja. Nah, ini menarik karena ada kata kuncinya, board game dan untuk remaja, edukasi gitu ya, untuk remaja. Berarti artikel ini relevan. Ini cocok untuk kita ambil kalimat-kalimat yang penting yang bisa kita jadikan sitasi. Oke. Selanjutnya bacakan yang punya kamu, pegang. Perancangan board game edukatif untuk keluarga. Oke. Board game edukatif, berarti ini keywordnya juga masih relevan. Oke, yang terakhir. Cafe Edik, gaya hidup remaja perkotaan. Oke, Cafe Edik. Jadi ini kita ngomongin Cafe Edik sama gaya. Tunggu sebentar. Ini desain nggak? Nggak. Ini apa? Tentang apa? Yang gaya hidup yang remaja yang apa? Berarti orang yang menulis ini orang desain bukan?
Coba boleh tahu itu dari fakultas apa? Sosiologi. Sosiologi. Oke. Nah, boleh nggak kayak gini? Boleh, masih relevan. Ya, jadi nggak melulu ketika bidang kamu adalah desain, maka kamu hanya mencari sumber tentang yang bersumber dari desain gitu. Enggak, bisa juga kita membawa bidang ilmu yang lain, dan itu memang bagus ya. Jadi kita integrated gitu. Jadi contohnya, kalau misalnya desain promosi, media promosi, namanya juga promosi, berarti ada unsur marketing di situ misalnya. Nah, jadi ambil teori juga tentang itu. Nah, contohnya saya dulu pernah bimbing mahasiswa. Jadi dia judulnya adalah desain kemasan gitu ya, perancangan kemasan untuk suatu produk gitu ya, yang dari produk itu adalah hasil UMKM. Pemilik usahanya adalah UMKM. Maka dia nggak hanya mencari teori tentang desain kemasan, tapi juga UMKM. Kenapa UMKM perlu desain kemasan? Jadi teori itu, kutipan itu kita boleh ambil yang relevan, yang penting relevan. Jadi mau bidangnya apa saja boleh, kayak gitu. Jadi seperti itu ya Miss. Jadi nggak cuma terpaku sama desain aja ya? Iya, betul. Jadi semakin banyak kamu baca ya akan semakin baik gitu. Oke, sampai situ paham Nisa? Paham Miss. Sip, alhamdulillah. Sekarang selanjutnya gimana cara mencari sumber gitu ya, mencari referensi, entah itu jurnal, entah itu buku atau skripsi tesis. Nah, sekarang kita bisa pergi ke Google Scholar ya. Lebih spesifik, karena kalau kamu hanya cari di Google aja, kadang-kadang suka yang muncul tuh iklan. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga ke garuda.ristekdikti, karena itu adalah portal resmi dari Indonesia, dari Ristekdikti, yang menampung artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah ini di suatu portal, dan ini satu Indonesia gitu loh. Ya, jadi kamu bisa mencari jurnal dengan lebih mudah dari situ gitu ya. Kemudian keywordnya bisa topik kita, topik dari project kita. Bisa juga kamu keywordnya adalah mencari nama jurnalnya. Contohnya tadi kamu sebutin jurnal DKV Adiwarna ya. Yes. Ya, jadi misalnya kamu udah tahu, oh saya udah tahu nih jurnal yang ini bagus nih, ya udah kamu bisa search jurnal tersebut dan kamu bisa cari artikelnya. Kita langsung praktek aja yuk. Gimana? Boleh. Oke. Nah, Nisa, untuk cari artikel kamu udah paham kan ya ke Google Scholar? Sudah Miss. Oke, tadi apa? Board game edukatif. Nah, ketika kamu klik, kan kamu udah muncul nih. Kamu akan baca banyak banget artikel kan yang muncul. Nah, ini kamu bisa pilih, misalnya kamu lebih kepada kesehatan nggak sih? Media promosi nggak sih? Nah, atau misalnya yang lain, untuk meningkatkan literasi, dan lain-lain. Nah, tadi kamu sudah dapat kan, katanya kamu dapat perancangan board game mengenai baik buruknya penggunaan smartphone bagi remaja. Sekarang saya tanya, judul artikelnya itu yang mana? Perancangan board game mengenai baik buruknya smartphone. Good. Ini artikelnya dapat dari mana? Jurnal apa yang mengeluarkan ini? Jurnal DKV Adiwarna yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Petra. Good. Sekarang Miss tanya, kalau dicari yang mana sih, dia terbitnya kapan sih? Tahu nggak yang mana? Aku kurang tahu deh, Miss. Oke, lihat dari sini. Biasanya ketika kita klik artikel, dia akan muncul ini dari edisi jurnal yang keberapa. Ini ada volume 1, nomor 12, tahun 2018. Oke, jadi yang kamu butuhkan adalah tahunnya. Karena kalau jurnal, terbitnya jurnal itu kadang nggak pasti, kita nggak bisa tahu sampai tanggal persisnya. Misalnya tanggal 2 bulan Oktober kah? 2018? Enggak, kita langsung aja tahu, oh ini 2018, dan itu sudah cukup. Artinya ini masih terkini nggak? Masih, Mas. Betul, karena syarat itu biasanya 5 tahun dari sekarang. Artinya sekarang tahun 2021, dan kalau kita artikelnya 2018 masih termasuk terkini. Setelah itu, kita cari ada nggak full text-nya. Nah, alhamdulillah ini ada nih. Ada, ketik PDF ya. Setelah kita klik PDF, akan muncul begini. Baru kita download. Oke, sekarang lihat, kita pertama pelajarin strukturnya dulu nih, Sa. Kita lihat, setelah ada judul, kemudian ada penulisnya. Boleh nggak sih nulis rame-rame begini? Boleh. Yang penting yang pertama adalah yang kontributor utama.
gitu. Mungkin dia yang punya ide, mungkin dia yang paling banyak menulisnya. Jadi ketika kamu menulis skripsi dan kamu punya teman nanti misalnya ada barengan untuk publikasi, ya berarti yang utama kamu misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita sebut afiliasi kita. Afiliasi itu artinya kita berasal dari mana gitu kan. Kemudian jangan lupa kontak kita ya, email. Nah, ini emailnya bagus nih. Jangan sampai kamu emailnya Nisa Cayang Mama kayak gitu ya. Ya lanjut, kita lihat di sini ada apa aja Nisa? Ada abstrak. Abstraknya 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada pendahuluan, ya. Ada pendahuluan, kemudian selanjutnya di sini ada metode perancangan. Metode perancangan itu kalau dalam selain desain itu dibilangnya metode penelitian, ya, atau metodologi penelitian. Kemudian selanjutnya ini dia lebih kepada menjelaskan metode gitu dan apa hubungannya remaja dengan smartphone dan lain-lain. Ini banyak juga tentang beberapa teori yang dia taruh di sini ya. Kemudian ini juga board game, dia juga menjelaskan teori-teori tentang board game. Kemudian di sini ada tinjauan fakta lapangan, karena tadi ini masuk dalam metode perancangan, maka dia menjabarkan juga dia sudah melakukan apa gitu ya. Selanjutnya hasil wawancara, berarti kan dia untuk mendapatkan data itu dia juga mau wawancara ya. Nah kemudian selanjutnya setelah metode baru analisis, ini nggak baku ya analisa, yang betul adalah analisis. Analisis dan hasil. Kemudian kita lihat ini belum sampai hasil ya, masih analisis, konsep, perancangan, kemudian topik. Nah ini sebenarnya udah kepada hasil nih Nisa. Jadi apa yang sudah dia dapatkan selama proses dia mendesain ini sudah kelihatan ya. Ada topik, tema pembelajaran, kemudian karakteristik, penjaringan ide kartu permainan. Nah ini semua hasil sebenarnya. Karena apa yang sudah dia lakukan dalam mendesain di sini sudah terlihat. Ya, kemudian di sini dia tunjukkan ada hasil final artwork-nya ya, karya dia. Namanya juga ngedesain kan, pasti endingnya adalah produk desain. Nah, seperti ini kita lihat ada gambar dan ada caption-nya. Kita harus kasih keterangan di gambar kita dan disebutkan sumbernya. Karena kalau kamu ngambil dari Pinterest, dari manapun sebutkan aja. Tapi karena ini milik pribadi, bisa disebut data pribadi atau dokumentasi pribadi. Oke, selanjutnya terakhir adalah simpulan. Yang betul simpulan ya, yang baku. Nah, simpulan ini ya sudah meringkas dari yang semua sudah kita tulis. Paham ya? Dan terakhir, elemen terakhir dari struktur artikel di jurnal adalah wajib ada daftar referensi. Karena kita menulis pasti kamu ngambil dari berbagai sumber. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Gimana sih Miss cara tahu latar belakang masalah dari jurnal ini? Ya, oke, pertanyaan bagus. Biasanya dalam jurnal, karena dia singkat kan, 6-8 halaman, malah kalau kami humaniora biasanya sampai 20 halaman ya. Itu latar belakang masalah, kita bisa lihat di pendahuluan. Jadi kita baca dulu pendahuluannya. Nah, seperti ini kan, kita baca nih, di zaman serba modern ini, banyaknya inovasi, bla bla bla. Menurut kamu kan yang udah baca, yang mana masalahnya? Dia menunjukkan di sini yang mana? Karena perkembangan teknologi, jadi membuat para remaja tidak hanya mengambil dampak positif, tapi juga adanya dampak negatif dari smartphone ini. Terus apa hubungannya? Kalau itu tadi masih lebih ke arah psikologi, ke desainnya yang mana? Jadi si penulis ini ingin membuat sebuah permainan yang dapat mengedukasi para remaja untuk melatih rasa pemikiran, perasaan, penalaran, dan emosionalnya agar lebih peduli dengan lingkungan dengan media board game. Iya, bagus. Sekarang itu ya untuk mengedukasi. Logikanya kenapa ini harus board game? Karena yang udah saya baca di sini, media board game itu adalah media yang menyenangkan untuk para remaja untuk belajar tapi sambil bermain. Nah, jadi kenapa penulis ini kan berarti orang desain dong, ya kan? Nah, kalau dari sisi edukasinya kita itu lebih ke arah pendidikannya gitu, edukasi, namanya juga edukasi kan. Tapi untuk kenapa harus board game? Ini udah pemikirannya desainer, oke? Udah dapet
Nah, ini yang bisa kita kutip. Artinya Nisa, kamu bisa ambil kalimat ini. Media board game digunakan karena permainan ini dapat memberikan edukasi yang menyenangkan dan dapat dinikmati oleh remaja yang menyebabkan remaja termotivasi untuk belajar pengetahuan proses dan strategi. Gitu loh. Nah, sekarang Miss tanya, boleh nggak ditulis full kayak gitu? Bukannya harus diparafrase dulu, Miss? Bagus, itu yang sudah saya jelaskan waktu itu. Kita nggak boleh ngambil kopas langsung. Sebenarnya boleh, itu ada kutipan langsung ya, tapi amannya kita ambil gaya kutipan tidak langsung ya. Jadi untuk kasus ini kita ubah nih kalimat ini. Sekarang kita ambil dulu ya. Ya, lihat di sini. Maka kamu wajib parafrase. Parafrase itu apa? Gunakan kalimatmu sendiri. Oke? Jadi boleh nggak menurut Novak? Boleh. Atau kamu bisa bilang begini, Novak menemukan atau menyatakan bahwa media board game dapat menjadi media edukasi yang menyenangkan bagi remaja sehingga remaja termotivasi untuk belajar dan mendapat, nah misalnya gitu ya, mendapat pengetahuan dah gitu deh misalnya ya. Oke, dalam kurung, dalam siapa? Kamu ngutip dari siapa? Bukan dari Susilo kan? Iya, Mas. Bukan, kamu ngutip dari siapa? Dari yang orang ini tadi. Kamu kan bacanya sama dia. Yes. Nah, kita harus memberi kredit pada orang ini. Menurut Jeffrey Kua Salmi, tapi namanya nama belakang. Dalam Salmi tahun 2018. Sampai situ paham? Membuat citasinya? Paham, Miss. Iya, jadi ketika kamu tulis ini, kamu misalnya mau bilang gini loh, alasan mengapa kafe Kedubes Bekasi perlu media board game karena pengunjung misalnya ya, pengunjung kafe tersebut mayoritas adalah remaja. Novak menyatakan, jadi kamu bilang alasan bla 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 ini itu dari argumen kamu, ya kan? Ini kamu sendiri yang mendapatkannya karena kamu lihat langsung di Kedubes Bekasi itu pengunjung kafenya remaja. Remaja itu umur berapa? Boleh masukin lagi teorinya. Nah, jadi misalnya gini, Novak menyatakan bahwa media board game dapat menjadi media edukasi yang menyenangkan bagi remaja sehingga remaja termotivasi untuk belajar dan mendapat pengetahuan. Oke, kayak gini kan? Nah, boleh selanjutnya yang misalnya ya, remaja adalah usia sekitar sekian gitu misalnya. Ini kata siapa? Boleh ambil teori lagi. Kutip teori dari orang lain lagi. Atau dari artikel atau dari jurnal. Gitu Nisa. Jadi maksudnya mengutip itu bukannya kita benar-benar polos gitu ya, kosong, kutipan. Enggak, satu paragraf itu tulisan kita ditambah sama tulisan orang lain. Tulisan kita lagi ditambah tulisan orang lain. Gitu Nisa. Sampai sini paham? Paham, Miss. Bener? Paham banget. Oh ya, Miss, kan aku itu bikin board game ya. Tapi aku nemu jurnal yang berhubungan dengan gaya hidup remaja. Bisa nggak sih, Miss, aku pakai jurnal selain jurnal dari desain? Oh, jadi maksudnya bidang ilmunya lain? Iya. Boleh banget, karena kita itu harus integrated memang. Sebaiknya memang campur-campur dari mana-mana gitu kan. Ya kayak kamu aja kalau media promosi berarti kan gabung dengan ilmu marketing kayak gitu kan. Nah, kalau kamu karena tentang budaya gitu ya. Terus tunggu, ngomongin gaya hidupnya maksudnya kemana?
Gaya hidup remaja perkotaan, Miss. Terus apa hubungannya sama si kafe itu? Karena kan di kafe itu biasanya anak-anak yang nongkrong itu kelihatan tuh kelas sosialnya. Ya, jadi menurutku kayaknya cocok deh, Miss. Nah, oke. Jadi kalau kamu membahas si kelas sosial itu, kamu boleh ambil yang ini, betul Nisa, yang sudah kamu cari tadi. Boleh nih diambil dari sini ya. Jadi kita bicara dari perspektif psikologi. Oke, kelas sosial tuh kayak apa sih ciri-cirinya? Nah, selain dia homogen, terus nanti dia juga nilai minatnya sama, tingkah laku yang sama. Maka kalau misalnya kita pakai board game di cafe kedubes itu misalnya, ya berarti cocok misalnya karena tipikalnya orang-orangnya begini, pengunjungnya begini. Paham ya Nisa? Paham, Nah, Miss. jadi kamu ambil ini berarti kalau dia ini tulisan dia sendiri, penulis ini tulisannya sendiri, maka nama dia yang kita ambil ya. Lihat, dari tadi saya baca kamu tunjukkan ini nggak ada kan kata siapa gitu ya. Nah, berarti kita langsung ambil namanya ini. Dari Kabalmai. Kita ambil dari nama belakangnya. Kabalmai dan tahunnya berapa. Kita lihat. Kamu ngambil tadi dari mana? Dari jurnal tadi ya. Nah, kita lihat itu jurnalnya itu tahun berapa? Coba buka lagi. Nah, ini. Tahun 2017. Jurnalnya apa? Jurnalnya kita lihat di sini. Oke. Oh, ini tesis. Ya enggak? Karena dia masuknya kayak gini. Jenisnya tesis atau skripsi. Berarti kamu bukan jurnal. Jadi ini langsung skripsi dan kamu sebutkan. Jadi penerbitnya itu Universitas Erlangga. Jadi paham ya gimana cara ngambilnya, download, terus kita baca, terus mana yang harus kita highlight, mana yang pas kita ambil jadi kutipan untuk mendukung tulisan kita atau untuk kamu, untuk skripsi kamu gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tapi Miss, kayak gini nih contohnya. Ini kan dia mengutip bukan dari sumbernya langsung ya. Nah, itu baiknya gimana sih cara nulisnya? Dan saya pernah dengar sih, katanya harus melihat dari bukunya yang awal. Cuma kalau kita merujuk pada buku yang awal, berarti kan itu sudah lewat dari 5 tahun belakang ya. Nah, itu gimana caranya ya Miss ya?